Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kita jumpa lagi, dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang saya beri judul Heritage, ya, Heritage. Oke, rekan-rekan semuanya, saya akan bacakan ayatnya yang saya ambilkan dari kitab Mazmur pasal 16, ya. Saya akan bacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-11, ya. Oke, tulisan berharga dari Daud. Jagalah aku ya Elohim, karena aku berlindung kepadamu. Kamu telah berkata kepada Yahweh, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku kecuali Engkau. Mengenai orang-orang kudus yang ada di bumi, merekalah yang terbaik. Semua kesukaanku ada di dalam mereka. Kepedihan mereka yang berpaling kepada ilah lain akan bertambah banyak. Aku tidak akan menuangkan persembahan curahan mereka dari darah, dan aku tidak akan menyebut nama mereka pada bibirku. Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang akan meneguhkan undiku. Tali pengukur telah jatuh kepadaku di tempat yang menyenangkan. Ya, aku memiliki warisan yang indah. Aku akan memuji Yahweh yang telah menasihati aku. Hatiku juga mengajar aku pada waktu malam. Aku senantiasa mengangankan Yahweh ada di hadapanku, karena Dia ada di sebelah kananku. Aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan kemuliaanku bersukaria. Bahkan tubuhku akan diam dalam tentram, karena Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku dalam alam maut. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadiratmu ada kesukaan sepenuhnya. Di tangan kananmu ada kenikmatan senantiasa. Haleluya. Rekan-rekan, saya mau garis bawahi yang menjadi topik dari renungan pada pagi hari ini. Ayat yang kelima, Yahweh adalah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang akan menemukan undiku. Baik, dalam terjemahan lain tuliskan Yahweh is my heritage, ya. Yahweh is my heritage. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini saya ada di ruangan ini karena ruangan ini adalah ruangan heritage, ya. Jadi rekan-rekan, kalau Anda yang suka sejarah seperti saya, maka Anda tahu bahwa ada gedung-gedung peninggalan zaman kolonial terutama, ya, yang ada di Indonesia, ada di Batavia, ada di Old City Semarang, ada juga di beberapa tempat lain, ya, ada di Padang juga, ada di Medan, ada di banyak tempat gedung-gedung bersejarah yang diberi status heritage, ya, atau diberi status cagar budaya, ya, heritage, ya. Jadi setiap kali ada peninggalan bersejarah, sekarang itu dipreservasi atau dilestarikan oleh Badan Heritage, ya. Bahkan karena banyak stasiun kereta api di Indonesia yang adalah bangunan bersejarah, maka PT Kereta Api Indonesia sekarang ini pun punya divisi yang namanya divisi Heritage, ya. Jadi heritage adalah peninggalan bersejarah, ya, atau warisan. Dan di sini rekan-rekan kita tahu bahwa zaman sekarang ini ada banyak sekali bangunan-bangunan heritage yang sangat amat mahal harganya. Bahkan bisa dibilang nggak ternilai karena ada nilai sejarahnya, ya. Jadi misalnya aja gedung Lawang Sewu di Semarang itu adalah bangunan heritage, ya, atau gedung Lawang Satus di Tegal itu adalah bangunan heritage, ya. Jadi cuma kantor yang dipergunakan oleh perusahaan kereta api zaman Hindia Belanda, tetapi karena nilainya tidak ternilai lagi, jadi sangat amat mahal karena ada nilai sejarahnya, maka bangunan itu harus dilestarikan, ya. Bahkan di Kota Lama Jakarta, Kota Lama Batavia, ada banyak pengusaha sekarang yang berlomba-lomba merobohkan bangunan mereka kalau bangunan mereka itu bangunan yang tua. Kenapa? Karena begitu masuk ke status cagar budaya, maka bangunan itu nggak boleh lagi diperbarui atau dimodernisasi. Jadi harus menjaga fakat atau menjaga bentuk daripada bangunan itu. Boleh diperbaiki tapi nggak boleh mengubah bentuk aslinya, ya. Oleh karena itu beberapa perusahaan yang nakal-nakal
ya mereka berlomba-lomba jangan sampai bangunan tua mereka masuk ke status cagar budaya, sehingga nggak boleh diperbarui lagi bentuknya ya. Jadi mereka cepat-cepat dirombak supaya bisa menjadi bangunan yang bentuknya itu modern. Tapi rekan-rekan, sebenarnya di sini dikatakan yang kelima tadi bahwa Yahweh adalah heritage kita ya. Jadi Yahweh adalah warisan kita. Warisan kita, warisan yang sangat bernilai. Kenapa bernilai? Di Mazmur 16 ini dikatakan bahwa karena Bapa Yahweh, maka hidup orang akan menjadi beruntung. Hidup orang adalah seperti terima undian yang menguntungkan ya, jadi kayak orang menang lotre menurut Mazmur 16 ya. Jadi kayak orang yang tiba-tiba menerima suatu undian ya, hadiah yang besar dan tidak ternilai. Jadi dikatakan bahwa Bapa Yahweh adalah warisan kita yang membuat kita menjadi beruntung. Nah rekan-rekan, sayangnya ada banyak sekali orang-orang di zaman sekarang ini yang menolak nama Yahweh. Padahal nama Yahweh adalah heritage. Artinya apa kalau heritage? Heritage harus dilestarikan, nggak boleh dilupakan, nggak boleh diubah teman-teman. Jadi kalau kita ada bangunan heritage, misalnya aja Lawang Sewu di Semarang ya, maka bentuknya nggak boleh diubah. Cuma boleh diperbaiki sehingga kembali ke bentuk aslinya, bentuk awalnya. Boleh kalau bocor boleh diperbaiki, kalau misalnya warnanya udah mulai kusam boleh dicat ulang, tapi bentuknya nggak boleh diubah. Tapi banyak sekali orang yang menyadari bahwa nama Yahweh adalah heritage yang harus dipertahankan. Ya, teman-teman, suatu firman Tuhan berkata, ya, Yahweh itulah namaku, kata Tuhan ya. Yahweh itulah namaku dan pengingat bagiku sampai turun temurun. Artinya apa? Nama Yahweh bagi kita umat Tuhan adalah sebuah heritage. Nggak boleh diubah, apalagi dilupakan. Nggak boleh. Jadi rekan-rekan, renungan pada pagi hari ini menyatakan bahwa nama Yahweh adalah nama heritage ya. Nggak boleh kita lupakan dan harus kita lestarikan. Nggak boleh diubah, harus kita pertahankan dan kita perkenalkan kepada orang-orang. Jadi kalau ada rekan-rekan kita yang sama-sama percaya pada Yeshua HaMashiach, kita harus beritahu pada mereka bahwa nama Bapa Surgawi kita adalah Yahweh. Karena firman Tuhan berkata, Yahweh itulah nama dan pengingat bagiku sampai turun-temurun, dari generasi ke generasi. Artinya nama Yahweh adalah heritage, nggak boleh dilupakan, nggak boleh diubah ke nama lain, harus dilestarikan. Karena itulah nama yang sangat bernilai, nggak ternilai harganya, yang harus kita lestarikan dan jangan sampai kita lupakan. Jadi pastikan keluarga kita semua tahu nama Bapa Surgawi yang benar, yaitu nama Yahweh. Yod-He-Waw-He, dibacanya Yahweh. Itulah nama Bapa Surgawi kita sampai turun-temurun yang harus kita lestarikan. Jadi benar-benar Yahweh adalah heritage kita ya, our inheritance ya. Itu adalah warisan kita yang perlu kita pertahankan, perlu kita lestarikan sampai turun-temurun dari generasi ke generasi. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Bapa Yahweh adalah nama Bapa Surgawi kita dari turun-temurun, generasi ke generasi, dalam nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amen. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.